Nama saya Mukti Ali. Nama saya Bakti. Halo, nama saya Yeni Halim. Nama aku Della. Tech sales itu kerjaannya jual komputer. Sebenarnya enggak juga sih, karena di tech sales kita tuh lebih kayak selling software as a service. Jadi gimana platform kita bisa bantu klien untuk scale up their business gitu. Either increasing their revenue atau reducing their risk. Jadi di tech sales itu kita gimana menghubungkan pelanggan dengan teknologi supaya dapat membantu mereka mengatasi masalahnya gitu dengan bantuan teknologi. Tech sales itu kerjanya door to door. Actually, we work online. We use technology, especially the internet, to run the show. We also use a lot of free applications such as LinkedIn for our main social media, and also there are tools and applications like HubSpot, Salesforce, and Zoho. Door to door-nya tuh reach out lewat LinkedIn ataupun email, dan itu semua saya bisa lakukan sambil rebahan gitu loh. Jadi it's a good thing untuk menyesuaikan terhadap productivity kalian. Tech sales itu manipulatif. Wah, kenapa justru pikirannya kayak gini ya? Apakah emang pernah ketipu apa gimana gitu? Nggak juga sih sebenarnya, karena justru sebagai tech sales fokus utama kita tuh bukan jualan, tapi gimana kita bisa provide solution untuk problem yang dihadapi klien kita, dan juga value apa yang bisa kita kasih ke klien untuk gimana kita bisa bantu untuk scale up bisnis mereka. Padahal kalau aku sendiri, aku intensinya nggak pernah gitu untuk menipu ataupun apa gitu, karena di sini satu-satunya intensi yang aku punya itu justru untuk membantu. Tech sales itu duitnya sedikit. Ini enggak juga sih sebenarnya, karena bayarannya juga cukup lumayan bagus kok. Dan berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang tech sales, itu komisinya bisa 15% sampai 30% based on deal that we close. Komisinya based on our lead generation. Jadi yang saya lakukan adalah saya membawa prospek ke meeting. Money is a very sensitive issue. Banyak atau sedikit itu depends on your perspective. But I believe in people who work smart and work hard. Just focus on the actions and the money will follow you. Tech sales itu nggak jelas prospek karirnya. Sebenarnya nggak juga sih, karena justru di tech sales jenjang karirnya itu terbuka lebar banget. Karena seperti yang kita tahu kan, di tahun 2021 ini aja ada 7 dekakorn, 2 unicorn, dan ada lebih 2000 startup baru bermunculan di Indonesia. Dan mereka butuh kita sebagai tech sales untuk building relationship ke klien-klien mereka gitu. Sesuatu yang AI atau machine can do. Tech sales actually has a very clear path ahead. If you like to work in the sales division, then you can be the VP of sales. If you like to work in growing the company, you can be the VP of business development. Also, if you actually like to build network, you like to build partnership with other companies, then you can be in the CRM division. Dan kayak sekarang ini aja misalnya, saya baru belajar sekitar 2 bulan di Revoyu, dan tiba-tiba ada perusahaan SAS lain yang mencoba untuk meng-hire saya, dan akhirnya ya udah deh, udah mulai proses negosiasinya dan lain-lainnya sekarang. If there is no sales, there is no revenue. If there is no revenue, there is no business. Jadi, every business would need sales. Tech sales itu cuma buat extrovert yang banyak ngomong. This is definitely a myth. There are a lot of introverts that are very successful in sales, such as our very own instructor, Patrick. Saya sendiri seorang introvert, tapi kelebihan ketika kita menjadi seorang introvert di bidang tech sales adalah kita bisa lebih fokus untuk mendengarkan klien kita. Karena sebenarnya klien itu lebih suka didengerin gitu, ketimbang dengerin kita ngomong. Memang secara kecenderungan aku orangnya memang sedikit ekstrovert gitu, tapi kalau melakukan pekerjaan sehari-hari gitu, salah satu skill yang penting menurutku adalah active listening. Fun fact in sales, active listening is the most important skill that you need to have. So, listen more and talk less. Tech sales itu yang penting praktek, nggak perlu belajar teori. Sebenarnya nggak setuju sih, karena saya mempercayai kalau diperlukan keseimbangannya praktek dan teori untuk suatu keilmuan. There are a lot of people who are very good at self-taught, but it might take you longer to succeed. Well, teori juga penting, praktek juga penting, tapi ada yang harus kita ingat juga bahwa kita juga penting untuk belajar dari orang-orang yang sudah experience. Di Revoyu Course ini,
kita belajar gimana caranya kita delivering value proposition, gimana kita building connection with clients, terus juga gimana kita belajar menggunakan prospecting tools. Besides that, networking is a very important skill in tech sales. By joining courses, you will be able to network easily and efficiently. Pernah nggak diremehin karena kerja jadi tech sales? Pernah, dan yang meremehkan justru diri sendiri gitu. Dulu waktu memulai kerja gitu, ada kayak sisi pride yang kayak ngapain sih cuman jualan doang gitu, udah kuliah susah-susah dan sebagainya, jatuhnya cuman jualan. Tapi setelah belajar gitu, setelah diskusi dengan senior-senior gitu, aku justru menemukan bahwa di sini tuh kita tujuannya buat membantu orang gitu. Kita membantu orang untuk men-tackle kemungkinan masalah yang bisa mereka hadapi. Jadi itu menurutku menyenangkan sih pada akhirnya. Pernah sih sebenarnya, cuman gue tahu gue pengen di sini, gue tahu apa yang gue dapat setelah being a salesperson, dan gue juga tahu kalau ini tuh align dengan tujuan gue. Jadi ya udah, emang mental aja gitu loh, tidak diperdulikan. As tech sales, definitely not. Technology industry is the most expensive and growing industry currently, and a lot of people wants to be part of it, but they might not have the opportunity yet. So instead of being looked down, they actually look up to you. Coba tulis satu kalimat tentang profesi kamu sebagai tech sales. So yeah, it's fun and fulfilling and huge opportunity to grow. Being tech sales is fun. Not for everyone, but if it is, it's your best deal. We are here to help to provide you with the best win-win solution.